Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, summa alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah hingga pagi ini selesai sholat subuh berjamaah kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha mengatur dan maha memberi rizki ar-razak. Kita diberikan rizki berupa umur panjang. Saya selalu tekankan bahwa rizki tidak harus bersifat materi yang kelihatan, namun yang tidak kelihatan pun itu juga merupakan rezeki, termasuk umur yang masih diberikan Allah kepada kita semua. Maka sebagai tanda kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, kita gunakan umur yang Allah berikan kepada kita untuk hal-hal yang positif, perbuatan-perbuatan atau amal soleh. Yang kedua, sholawat serta salam. Mari kita sanjungkan kepada Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, shahibus syafa'ah. Kita selalu mengharapkan syafaat dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, namun kadang kita pelit, kita bakhil kepada beliau. Kok dikatakan bakhil? Kenapa? Karena kita tidak mau bersolawat kepada beliau. Maka mari anak-anakku semuanya, agar kita tidak digolongkan pengikut atau umat Rasulullah yang bakhil, kita berbanyak sholawat kepada Nabi Yuna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, karena kelak kita akan mendapatkan syafaat dari beliau bila kita mau bersholawat kepada beliau. Anak-anakku sekalian yang saya banggakan, kita di hari ini sudah masuk di 10 hari yang kedua. Artinya kita semuanya di etape di mana Allah Subhanahu wa ta'ala melalui Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjanjikan bahwa kita berada di bulan Ramadan, di mana level atau etape yang kedua itu berupa apa? Maghfirah. Kalau kemarin 10 yang pertama itu rahmah, kemudian yang kedua itu maghfirah, dan yang ketiga itkun minan nar, atau kita dibebaskan dari api neraka.
Tapi apakah maghfirah itu datang begitu saja kepada kita? Apakah Allah tiba-tiba memberikan ampunan, permaafan kepada kita semua? Tidak. Kita harus usahakan, kita harus ikhtiarkan agar Allah berkehendak memberikan ampunan kepada kita semua. Dalam Al-Quran Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sabiqu ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha ka'ardis samai wal ardi u'iddat lil ladzina amanu billah. Sabiqu, sabaqa yusabiqu, sabiqu ayu fi'lin hadza ayyuha aulad, ayu fi'lin sabiqu fi'lul fi'lul amri, ya, sabaqa yusabiqu. Kalau makna letternya sabaqa itu mendahului, tetapi di sini bisa kita artikan berlomba-lombalah, musabaqah, bersegeralah. Artinya apa? Kalau ada lomba, misalkan bulu tangkis, anak-anak tidak ikut lomba, apakah anak-anak bisa berharap mendapatkan juara? Tidak. Artinya apa? Ya harus ikut perlombaan atau pertandingan tersebut. Begitu juga maghfirah. Kita tidak bisa mendapatkan maghfirah tanpa kita ikhtiarkan. Kita harus berusaha. Maka Allah berfirman, wasabiqu ila maghfiratin min rabbikum, dan berlomba-lombalah dan bergegaslah dan bersegeralah ila maghfiratin, menuju maghfirah, menuju ampunan Allah subhanahu wa ta'ala, wa jannatin, dan surga Allah subhanahu wa ta'ala yang luasnya seperti luas langit dan bumi. U'iddat, ini yang kelas 6. Aina faslul sadis, sofu sadis mawjud, sofu sadis aina a'dhu min faslis sadis. Kelas 6 mana ada? Acungkan jari 1, 2, 3, 4, 5. Minatulab au minatulab atulab asrofu sadis mawjud. Oke. U'iddat, saya tanya, u'iddat ayu fi'lin hadza. Kemarin kita membahas a'adda yu'iddu menjadi u'idda yu'addu. Ayu fi'lin, fi'lu apa? Mabni lil majhul. Ya, ini ya. Anak-anak, di Al-Quran betapa kita bisa meneliti, bisa menganalisa Al-Quran dari berbagai ilmu, termasuk dari ilmu sorof, ilmu balaghah, ilmu nahwu. Nah, tadi ada mu'iddat, dan bersegeralah, ya, dan berlomba-lombalah dan bergegaslah kalian semua menuju ampunan Allah dan surganya yang di'adda, yang apa? Yang disiapkan, yang dijanjikan. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Di lain ayat Allah juga memberikan petunjuk agar kita bisa meraih dan menggapai maghfirah. Kalau tadi bahasa
itu sabiku, maka di ayat yang lain Allah menyampaikan dengan redaksi yang lain, tapi maknanya atau maksudnya adalah sama, yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin wa 'arduhas samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Nah, ini satu ayat menyebutkan kata sabiqu, di ayat yang lain Allah menyebutkan dengan kata sari'un. Maknanya sama. Sari'un, makna sari'un cepat, ya, sar'a. Sari'un cepat-cepatlah atau bergegaslah, sama, ya. Bergegaslah kalian, ya. Kemana suruh tergesa-gesa, suruh cepat-cepat itu kemana, cepat-cepat kemana? Ya, kita bersegera untuk menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan juga surganya. Yang luas surganya itu seperti langit dan bumi. U'iddat lil muttaqin, yang diperuntukkan, yang disiapkan bagi siapa? Orang-orang yang bertakwa. Tadi di ayat yang pertama saya sebutkan itu lilladzina amanu, bagi orang yang beriman. Maka semestinya orang yang beriman itu pasti bertakwa, termasuk diwajibkannya puasa, ya, itu juga salah satu syarat utamanya adalah apa? Beriman. Kalau tidak beriman tidak wajib. Dan di penghujung ayat yang Al-Baqarah ayat 183 itu apa? Tatakun, bertakwa. Maka tadi dalam ayat sabiku, kemudian yang di bawah itu sa'inu, ada kata iman dan ada kata takwa. Orang yang beriman itu menuju ketakwaan melalui wasilah atau melalui sarana puasa Ramadan. Jadi anak-anakku semuanya, kita tidak mungkin, ya, menggapai maghfirah, menggapai ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa usaha, tanpa ikhtiar. Semuanya itu harus diusahakan. Sama anak-anak semua harus belajar untuk bisa mencapai hasil yang memuaskan. Tidak bisa diangan-angankan saja, tidak bisa. Moga-moga saya lulus tapi tidak ngapa-ngapain. Hanya berharap, hanya berkhayal, hanya berangan-angan, itu tidak akan mungkin. Betapa banyak orang di dunia itu mengharapkan kebaikan, namun begitu sedikit orang yang mewujudkan usaha untuk mencapai kebaikan atau kesuksesan yang dia inginkan. Sama banyak orang yang mengharapkan, mengangankan, menginginkan, menghendaki maghfirah, ampunan, tetapi betapa sedikit orang yang berusaha untuk mencapai maghfirah atau ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini anak-anak. Kemudian apa saja usaha, ikhtiar atau wasilah yang bisa kita lakukan agar kita termasuk orang-orang yang mendapatkan maghfirah
apa saja. Walaupun Allah sudah berjanji akan memberikan ampunan bagi yang Allah kehendaki, tadi saya sampaikan tidak serta-merta Allah akan mengampuni. Harus ada usaha, harus ada ikhtiar. Yang pertama adalah anak-anak semua, agar kita bisa menggapai maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama apa? Kita menjadi orang yang pemaaf, memaafkan kesalahan orang lain. Semuanya, ya. Jangan pilih-pilih, ya. Nah, saya kalau si A, B, C, D saya maafkan, tapi kalau yang itu enggak, disisakan maafnya. Semua saya maafkan kecuali si A. Nah, ini karena dulu pernah nyakiti saya, misalkan saja, enggak boleh memaafkan itu semuanya. Tidak ada disisakan satu pun. Kalau ada 10 orang, ya kita 10 orang kita maafkan. Jangan kita pilih-pilih yang satu tidak kita maafkan. Nah, jadi satu, agar kita mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang pertama anak-anak? Tadi kita memaafkan kesalahan orang lain kepada kita, seberat apapun kesalahan itu. Lebih berat mana, ya, dalam artian timbangannya, sakit yang kita rasakan oleh atau karena misalkan disakiti orang lain sama maghfirah, lebih besar mana yang akan kita dapatkan? Kita mengorbankan hati kita, membuka hati kita untuk memaafkan orang lain. Allah berjanji akan memberikan ampunan, memberikan maghfirah kepada kita semuanya. Allah menegaskan dalam Al-Quran melalui firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim, falyaqfu wal yasfahu. Nah, ini falyaqfu ayu fi'lin, yakfu afa yakfu, ayu fi'lin fi'lun mudhari, taqaddamahu ayyulam falyakfu. Ayyulam ada lamun amri. Jadi ini menjadi bentuk atau sighah amrun. Ya, saya sambil ngulang materi balaghah ini anak-anak kelas 4, 5, 6 ya. Jadi untuk membentuk perintah itu dengan melalui 4 gaya bahasa atau 4 cara. Yang pertama dengan apa? Fi'lun amri, sumu tasihu. Yang kedua melalui fi'il mudhari yang didahului lamun amri. Yang ketiga isim fi'il amri. Dan yang keempat apa? Masdar an-naib an fi'lil amri. Nah, kita ketemu dengan ayat Al-Quran ya, yang menggunakan fi'il mudhari, tetapi didahului dengan lamul amri. Maka fi'il ini menunjukkan bahwa dia amrun, perintah. Falya'fu, maka hendaklah kalian saling memaafkan. Wal yasfahu, berlapang dada. Berlapang dada ini artinya mudah menerima ya, memaafkan kesalahan orang lain. Ala tuhibbuna ayyaghfirallahu, bukankah kalian
Tidak ada yang tidak mau, saya rasa. Kalau saya tanya satu persatu, pasti jawabannya mau banget, ya kan? Mau banget saya diberi maaf, diberi ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Syaratnya apa tadi? Memaafkan. Fal yakfu, saling memaafkan. Wal yasfahu, apa, berlapang dada. Maka Allah akan memberikan ampunan kepada kita semua. Kemudian yang kedua, Pak anak-anak, yang kedua adalah mengikuti semua perintah atau sunnah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tidak pernah memerintahkan atau menyuruh hal yang dilarang oleh Allah. Tidak pernah. Rasulullah pasti memerintahkan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melarang apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hal ini dijelaskan dalam Al-Quran. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Nah, ini ketemu lagi, ya, ketemu lagi amr bi fi'lil amri. In kuntum, in ayu adatin. Nah, ini ketemu lagi nih. Siapa yang in? Ayu adatin, adatu jazmi fi'laini. Betapa banyak, ya, kita anak-anakku semuanya di dalam Al-Quran, betapa banyak, luar biasa contoh-contoh, ya, yang dapat kita telaah dari berbagai ilmu. Di sini kita ketemu lagi, ya, in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni fi'il amr. Jika kalian, nah ini. Maka kalau di situ ada in, ada tul jazmi, fi'il yang pertama disebut apa? Fi'lus syarti. Fi'il yang kedua disebut apa? Jawabul syarti. In kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Jika kalian itu betul-betul, ya, pengen Allah itu jika kalian itu mencintai Allah, maka ikutilah aku, fattabi'uni. Kalau kalian mengikuti aku, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, maka ayat atau kalimat selanjutnya adalah apa? Di situ yuhibbukumullah wa yaghfir lakum. Maka Allah akan mencintai kalian dan juga akan mengampuni kalian. Maghfirah. Jadi agar Allah mencintai kita, agar Allah melimpahkan maghfirah, ampunan kepada kita, maka apa syaratnya? Syaratnya adalah kita mengikuti Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang ketiga, menjadi orang-orang yang bertakwa dengan segala usaha, mengikhtiarkan, merealisasikan ketakwaan sehingga kita termasuk orang-orang yang akan diberikan ampunan maghfirah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah dalam Al-Quran menyampaikan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu in tattaqullaha yaj'al lakum furqana wa yukaffir
ankum sayyi'atikum wa yaghfir lakum. Nah ini. Hei orang-orang yang beriman, jika kalian itu bertakwa kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan kalian furqan. Kemudian wa yukaffir, kaffara yukaffiru, apa artinya? Kaffara yukaffiru kafir ya. Ada gerakan atau yang menggunakan takfiri. Nah ini. Tapi di sini masa Allah mengkafirkan kalian? Nah, kaffara itu bisa berarti menghapuskan, masaha. Yukaffir ankum sayyi'atikum. Jika di situ ada kata kaffara, selanjutnya ada kata sayyi'ah, maka arti dari kata kaffara yukaffiru itu mengampuni, ya, masaha atau menghapuskan. Nah, jadi kalau kita beriman, maka kita selayaknya menjadi orang yang bertakwa. Jika kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka janji Allah apa? Satu, ya, di situ Allah akan memberikan furqan, ya. Kemudian yang kedua apa? Allah akan mengampuni, menghapuskan kesalahan kita. Dan yang ketiga apa? Yaghfir lakum, Allah akan memberikan maghfirah, ampunan kepada kita, kesalahan kita dihapuskan. Kemudian wa yaghfir lakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Semoga kita semua, anak-anakku semuanya, gak ada anak Adam, ya, yang tidak punya salah, ya, gak ada. Kullu bani adama khatta'un wa khairul khatta'ina at-tawwabuna. Semua manusia, anak Adam itu pasti pernah melakukan kesalahan, melenceng dari jalan yang lurus. Tetapi yakinlah bahwa ampunan Allah jauh lebih besar, jauh lebih banyak daripada kesalahan yang kita buat, dan Allah Maha mengampuni. Tapi syaratnya apa? Kita harus berusaha. Tadi sudah ada 3 hal yang dapat kita lakukan agar kita menggapai dan bisa mencapai ridho dan maghfirah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mungkin itu anak-anakku sekalian yang dapat saya sampaikan. Setelah ini siap-siap tidak ada tidur, ya. Tidak ada tidur, karena kita semua nanti 7:30 masuk kelas. Yang kelas 1, kelas 2, kelas 4, dan kelas 5 ulangan tengah semester atau mid. Yang kelas 3 ujian akhir semester genap. Yang kelas 6 ujian madrasah. La nauma ba'da subhi. Kenapa? Naumatus subhi yunisul faqra. Tidur di pagi hari itu apa? Yunisu, menghadirkan, mewariskan kefakiran. Mari anak-anakku semuanya, kita sudahi, kita akhiri perjumpaan pada pagi ini dengan sama-sama memohon ridho pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga Allah masih berkenan memberikan umur selanjutnya sampai umur yang panjang dan tentu bermanfaat dan barokah bagi kita dan bagi orang lain. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga kita termasuk orang-orang yang beruntung kemarin mendapatkan rahmah kasih sayang dari Allah, kemudian mendapatkan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dan selanjutnya
selanjutnya kita terbebas dari api neraka. Nasrul minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi